yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber saya, yaitu seorang dosen dari sebuah kampus ternama di Surabaya. Yang mana kampus ini juga alma mater saya dulu. Sekarang saya sudah lulus kebetulan, syukuran. Jadi mungkin kalau seandainya belum lulus ketemu beliau saya. Sekarang saya sudah lulus, jadi beliau adalah Ibu Dr. I Gusti Ayu Agung Novi Kayati, Master of Science. Jadi beliau adalah dosen dari Fakultas Psikologi di Universitas 17 Agustus Surabaya dan juga seorang psikolog tentunya. Beliau akan membawakan tema hari ini yaitu wawasan kebangsaan dalam perspektif psikologi dan agama Hindu. Nah, tema ini sangat menarik sekali karena tema ini sesuai dengan apa namanya bulan ini, yaitu bulan kemerdekaan di bulan Agustus. Jadi Bapak Ibu selalu stay di sini, kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Dr. I Gusti Ayu Agung Novi Kayati. Ibu, kita panggil apa ya? Ibu Novi, Ibu Gusti Ya, atau Novi. Ibu Biasanya Novi ya? dipanggil Baik, Novi. Ya. untuk lebih dekat ya kita ya. Jadi kita Ya. panggil beliau dengan panggilan Ibu Novi sebagai panggilan pendeknya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Novi bawakan nanti ini tentunya bisa membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama-sama pemaparan dari Ibu Novi. Bu Novi, disilahkan. Ya, terima kasih Pak Wayan Semedita, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya. Wah, ini saya agak deg-degan ini ya, karena ini baru pertama kali ya, ini ajang pertama kali saya untuk di sini ya. Kalau di ranah saya di psikologi ya biasalah gitu ya. Tapi karena ini, wow, saya ketemu dengan tokoh-tokoh agama lain ya, di mana apa ya, sampai saat ini ya saya masih belum terlalu apa ya, terlalu banyak belajar agama gitu ya. Jadi masih apa ya, masih belajar dari apa yang saya pahami sejak saya kecil dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi, baik, mudah-mudahan ini tidak mengecewakan ya, seperti itu ya. Jadi, saya akan mungkin akan lebih banyak mengulasnya di sisi psikologi ya, meskipun saya juga berusaha untuk apa namanya, memahamkan tentang wawasan berbangsa ya, itu apa namanya, dari segi agama Hindu, dari posisi agama Hindu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya mau mau share screen sebentar ya. Oke. Hmm. Sebentar. Ini saya kok belum melihatnya saya sendiri. Bentar ya. Saya stop share dulu. Udah di layar udah kelihatan tadi. Oh iya, bentar. Yes, nah ini dia. Nih, baik. Kelihatan Bu Novi. Iya. Baik. Ya, Tinggal Bapak Ibu, ini kalau saya minggu yang lalu saya ikut mendengarkan dari Bapak Nizam nih, tentang Merdeka atau Mati ya. Sebenarnya ini judulnya mau saya buat apa? Yang muda eh, yang berbangsa. Nah, sebenarnya pikirnya gitu sih ya. Ya mudah-mudahan seperti itu sih ya jadinya ya. Baik teman-teman. Ya, baik Bapak Ibu semuanya.
apa namanya ini. Jadi saya memulainya dari wawasan kebangsaan. Jadi kenapa sih kita perlu apa namanya menggairahkan atau membangkitkan kebangsaan kita ini, wawasan kebangsaan kita ini ya karena eh, kalau kita lihat dari definisinya yaitu wawasan kebangsaan itu merupakan sudut pandang suatu bangsa untuk memahami keberadaan jati dirinya ya. Jadi artinya ketika seseorang itu mengaku berbangsa, mengaku menjadi satu bangsa tertentu ya, dia akan sudah sangat paham ya. Jadi siapa sebenarnya dia ya seperti itu. Jadi kalau kita Indonesia, nah sebenarnya kita apa namanya eh, kalau kita memiliki suatu wawasan kebangsaan, mestinya kita memahami siapakah diri kita ini, gitu. Siapakah Indonesia, siapakah bangsa Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi, seperti kata pepatah bahwa negara apa namanya negara yang besar itu adalah negara yang paham akan sejarahnya, paham akan eh, apa negaranya. Nah, seperti itu. Nah, wawasan kebangsaan, kalau menurut pemikiran saya itu adalah bagaimana kita memahami, ya, memahami keberadaan diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi keberadaan diri kita sendiri secara makro maupun keberadaan kita sendiri secara mikro. Nah, seperti itu. Kalau mikro itu adalah keberadaan kita sebagai individu. Nah, seperti itu. Jadi siapakah kita? Nah, seperti itu ya. Jadi, ketika kita paham siapakah kita, maka kita akan mudah untuk memahami siapakah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita akan lebih mudah lagi memahami di manakah kita berada. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, maka kita akan lebih berbicara tentang konteks berbangsa, bernegara. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang konteks berbangsa dan bernegara, berarti kita akan lebih lebih makro begitu ya untuk memahami segala sesuatunya. Namun kondisi-kondisi makro ini, nah itu sangat diwarnai oleh kondisi-kondisi dari individunya. Nah, jika individunya itu memiliki satu karakter atau satu penciri atau ciri khas, nah, maka kita akan bangga menjadi bangsa yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita bangga terhadap bangsa yang ada di dalamnya, maka kita akan mau memahami eh, siapakah kita. Nah, kayak gitu, siapakah kita. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita yang kebetulan apa namanya Tuhan itu sangat sangat sayang kepada kita bangsa Indonesia yang dianugerahi segala macam variasi yang ada di dunia ini ya. Di dunia ini mana sih yang ada sekompleks variasi yang ada di Indonesia ini gitu kan ya. Ya kita punya alamnya gitu ya. Kita punya budayanya ya. Kemudian kita punya berbagai macam apa bahasa. Nah, seperti itu ya. Yang yang eh, kebetulan nih karena saya apa ya mungkin Bapak Ibu juga sering berpapasan atau bertemu atau berdiskusi dengan teman-teman kita di luar di luar dari luar negeri. Nah, seperti itu tuh mereka itu apa namanya sangat sangat ini ya sangat mengapresiasi ya dari keberagaman yang kita miliki. Nah, seperti itu. Jadi mereka sampai bertanya, "Ya, jadi kamu itu kalau setiap orangnya itu bilingual dong," kata yang gitu. Ya bilingualnya seperti apa ya? Bilingualnya satu kamu berbahasa ibumu, satu kamu berbahasa kesatuanmu gitu. Jadi kamu bilingual. Nah, kalau kita memahami bilingual itu kan berbahasa Indonesia sama satu bahasa dari internasional kan. Nah, tapi kalau mereka memahami kita, itu adalah
bilingual itu adalah kita memahami bahasa negara kita, negara Indonesia, dan bahasa ibu kita. Ya, misalnya kalau eh, eh, kita orang Jawa, maka bahasa Jawa. Kita orang Bali, maka bahasa Bali. Bahasa dari apa Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi mereka sangat 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 terheran-heran. Bagaimana kamu bisa memahami bahasa segitu banyaknya di negara? Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana kamu bisa berkomunikasi? Bukankah bahasa Indonesia itu hanya hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berpendidikan? Nah, bagaimana ketika kamu datang ke daerah-daerah pedalaman? Bagaimana cara kamu berkomunikasi? Nah, itu mereka sangat exciting gitu ya. Lah, sementara kita di sini ini menganggap tuh hal yang biasa gitu ya. Ah, apanya sih yang apa? Yang istimewa gitu ya. Padahal orang lain itu menganggap kita istimewa. Nah, itu yang saya maksud dengan wawasan kebangsaan. Kita itu istimewa. Nah, seperti itu ya. Kita tuh istimewa karena kita tuh banyak sekali mempunyai apa namanya keberagaman ya yang mungkin karena kita tidak apa ya, bukan tidak sih ya, karena kita mungkin kurang untuk memahami apa keberagaman negara kita. Nah, kita jadi apa ya, kebanggaan kita akan bangsa kita menjadi apa namanya? Kalau semakin ke sini saya lihat itu di anak-anak yang lebih muda, kayak saya kebetulan eh, apa generasi milenial ya, anak-anak yang Gen Z ini itu kok rasanya ketika mereka apa namanya ber apa mempergunakan pakaian berbahasa daerah itu rasanya kok dalam tanda petik kok rasanya desor gitu. Seperti itu. Jadi keren itu kalau mereka bisa berbahasa Inggris. Nah, seperti itu ya kan. Ya keren itu kalau mereka bisa bahasa Inggris. Tapi kalau mereka berbahasa daerah yang benar, nah itu malah menurut mereka itu nggak ada keren-kerennya gitu. Itu kan biasa, nggak ada keren-kerennya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini yang mungkin bisa kita bangkitkan kembali ya Bapak Ibu sekalian di generasi muda kita tuh bahwa kita itu keren gitu ya. Ya jadi karena ya itu jadi wawasan kebangsaan. Jadi karena wawasan kebangsaan kita semakin ke sini tuh sepertinya ya itu semakin perlu kita ingatkan lagi bahwa kita tuh keren. Nah, seperti itu. Nah, dalam konteks apa berbangsa dan bernegara ini, nah mungkin dalam apa 5-10 tahun ke belakang ini memang negara kita sedang membangkitkan kembali bahwa bagaimana generasi muda itu apa namanya memiliki wawasan kebangsaan yang eh, kembali lagi seperti generasi-generasi sebelumnya. Nah, seperti itu ya dengan pembentukan karakter bangsa. Nah, seperti itu ya. Jadi bangsa kita itu ingin dikenal orang sebagai bangsa yang gimana sih gitu ya. Kalau dulu orang mungkin sekarang juga masih ya. Kalau dulu orang-orang datang ke Indonesia karena oh ini apa apa orang-orangnya atau penduduknya itu ramah gitu ya, full senyum. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah untuk menolong. Nah, seperti itu. Nah, namun belakangan ini sepertinya full senyum, mudah menolong itu kok tidak ke 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 bangsanya sendiri ya, tapi lebih mereka apa namanya teman-teman kita itu lebih full senyum atau menolong itu ketika eh, apa dengan orang lain gitu ya. Jadi ketika ada bule misalnya datang, wah kita rasanya bangga gitu bisa menolong bule itu gitu ya. Tapi ketika terjadi sesuatu di sekitar kita tuh kayaknya biasa aja gitu artinya ya itu kan derita lu gitu ya gitu ya artinya apa namanya ya itu kehidupanmu gitu jadi eh, kenapa kita harus berpikir tentang dirimu nah seperti itu dengan saudara kita sendiri nah seperti itu tetapi kalau kita dengan orang lain kenapa kita bisa lebih apa lebih
bisa lebih membantu gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah itu yang saya apa namanya yang mungkin saya apa namanya kita ajak kembali generasi muda kita itu untuk berwawasan kebangsaan ya. Jadi konteksnya selain itu adalah pembentukan karakter bangsa, itu juga adalah konteks pemahaman akan kebutuhan bersama untuk maju. Nah, kalau sebenarnya negara kita ini kan sekarang sudah umurnya 79 tahun gitu ya. Jadi dari 79 tahun itu apa namanya? Apa sih yang sudah kita apa ya? Yang sudah kita berikan kepada negara, dan apa sih yang sudah eh, eh, apa ya? Dipahamkan orang lain tentang negara kita. Nah, seperti itu. Apakah kita sudah punya? Misalnya ketika orang berpikir Indonesia gitu. Nah, apa sih itu Indonesia? Nah, seperti itu ya. Jadi itu sepertinya masih perlu jalan yang panjang untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat ya, seluruh lapisan masyarakat tuh untuk memang benar-benar em, mau untuk menuju jalan yang sama eh, pada arah kemajuan. Nah, seperti itu ya. Karena ya saya pahami bahwa di setiap dimanapun kita hidup itu akan ada selalu dua yang berbeda kan ya. Ada hitam, putih, baik, buruk ya. Nah, seperti itu. Laki, perempuan, setuju tidak setuju kan ya, seperti itu ya, pro kontra. Nah, selalu akan ada seperti itu. Namun ketika kita membangun satu bangsa di mana kita akan membanggakan bangsa itu, mestinya kita lebih memperkecil apa namanya Rua Bineda ini. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian apa saja sih aspek-aspek berkebangsaan itu? Nah, kalau saya lihat dari beberapa literatur, itu aspeknya itu adalah aspek moral dan aspek intelektual. Kalau aspek moral itu adalah komitmen kita, ya komitmen kita akan konsistensi dari negara ini, dari bangsa ini. Kita mau bangsa kita itu ada sampai kapan sih gitu kan? Kan pernah ada selentingan bahwa negara kita ini akan bubar di tahun berapa gitu ya. Kayaknya pernah deh ada selentingan seperti itu kan ya. Nah, gitu. Kok bisa kita bubar gitu ya? Wong kita wong kita ini apa namanya? Kita ini mendapatkannya dengan penuh perjuangan, kok bisa bubar begitu saja? Nggak mungkin dong. Nah, seperti itu. Nah, jadi aspek moralnya di situ ya. Jadi aspek moralnya bagaimana komitmen kita semua ya itu untuk membuat Indonesia ini jadi long life gitu ya. Jadi Indonesia itu menjadi ada sepanjang masa, sampai kapanpun Indonesia itu seharusnya ada. Nah, gitu. Itu adalah aspek moralnya di situ. Jadi konsistensi dan komitmen kita untuk membuat Indonesia itu tetap ada. Nah, gitu. Kemudian kalau aspek intelektualnya ya seperti katanya yaitu aspek intelektual. Jadi negara ini membutuhkan sinergi dari berbagai apa namanya dari berbagai kapasitas yang ada di negara ini gitu ya. Jadi untuk bersama-sama kita apa namanya menghadapi segala tantangan. Nah, seperti itu dah. Jadi siapapun ya. Jadi setiap dari kita itu pasti memiliki satu peran-peran tertentu. Meskipun kecil sekalipun, ya. Ini kalau orang psikologi bilang, ya, peran kita itu tidak perlu banyak, ya. Peran kita itu adalah hanya perlu kita sendiri taat dengan aturan, kita sendiri apa eh, apa namanya berusaha untuk eh, apa hidup dengan baik, maka negara ini akan baik kok. Nah, seperti itu. Nah, itu konsep-konsep dalam psikologi. Jadi mikro ke makro. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya jika setiap orangnya di dalam negara ini itu berpikiran yang sama, yaitu berpikiran untuk membangun, untuk kebaikan, maka ya negara kita ini akan menjadi baik. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira itu. Jadi intelektual. Jadi kemampuan untuk apa namanya
berbagi bersama-sama tentang pengetahuan yang kita sudah miliki, ya kita memiliki banyak pengetahuan dari berbagai macam sumber. Nah, seperti itu. Nah, itu kita satukan, kita sinergikan, ya, sehingga itu menjadi pengetahuan yang yang unggul. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah sudah membacanya banyak di media-media, bahwa sebenarnya kita ini, ya, negara kita ini tuh ditakuti kok sama sama negara-negara adidaya gitu ya, karena kita tuh mempunyai banyak banyak resource gitu ya, banyak banyak sumber gitu ya. Buktinya eh, apa namanya apa namanya Cina gitu ya. Cina itu mau datang ke kita itu karena mereka tahu kalau jualan di Indonesia itu pasti laku. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak laku dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Nah, seperti itu. Cuman jeleknya kita ini, nah itu jeleknya ya, kita juga harus berpikirnya objektif ya. Jadi jeleknya kita itu mudah sekali untuk dipuk-puk gitu ya. Dipuk-puk itu apa ya? Di eh, di apa namanya? eh di dipuja-puja gitu ya. Jadi wah, Dinabubukkan mungkin ya, Bu Novi. kenapa? Dinabubukkan mungkin. Ya, dinabubukkan ya, dipupuk kayak saya ngepuk-ngepuk anak saya aja. Ya, dinabubukkan ya. Jadi apa namanya? Jadi ketika orang-orang bangsa-bangsa lain itu datang, wah negaramu tuh banyak sekali ada ini, ada itu. Wah, jadi kemudian kita jadi lengah gitu, mudah sekali kita lengah gitu ya, sehingga akhirnya kita tanpa kita sadari eh, apa eh, apa namanya kita justru menjadi negara konsumen jadinya gitu ya. Jadi bukan negara produsen. Harusnya dengan apa yang kita miliki ya, intelektual pengetahuan yang kita miliki ya, karena saya yakin ya, pemerintah juga sudah memberikan beasiswa di segala bidang gitu ya. Anak-anak muda kita juga sudah belajar ke seluruh dunia, nah seperti itu, dan mereka pulang, dan apa yang mereka berikan kepada negaranya, nah seperti itu. Kenapa kita tuh masih mudah sekali untuk dinabubukkan? Kenapa kita tidak bisa untuk bangkit untuk menjadi negara negara yang unggul, padahal kita itu adalah negara besar yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Nah, itu dia ya. Jadi apa namanya? eh, apa ya? Karena kekayaan alam yang kita miliki, nah itu yang memang salah satu kelemahannya ya, orang yang memang hidup di dalam penuh kemewahan itu akan mudah lengah. Nah, seperti itu. Itu itu ininya, itu tuh asosiasinya seperti itu. Oke. Baik. Nah, em, ketika kita berbicara tentang kebangsaan, ya maka kita akan di dalamnya itu akan ada nilai pengorbanan gitu ya, bahwa kita akan lebih em, memberikan waktu lebih banyak kepada negara dibandingkan kita memperhatikan diri kita sendiri. Nah, itu apa sih yang tidak buat untuk negara? Nah, itu kata-katanya anak muda gitu ya. Ya, apa sih yang tidak akan saya berikan untuk negara saya gitu. Nah, itu ya. Jadi pengorbanan itu seperti itu ya. Jika negara memanggil, maka saya akan siap. Nah, itu kata-kata anak muda zaman sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ada kesederajatan, ya, di mana kita memang jika kita ingin dikatakan sebagai satu negara yang utuh, yang yang berdaulat dan diakui oleh orang-orang orang-orang di luar sana, maka kita harus menganggap diri kita memiliki satu derajat yang sama. Jadi, nah, seperti itu. Jadi artinya eh, kita ke dalam, ya, kita dengan bangsa kita sendiri itu kita adalah sama sejajar, nah seperti itu. Dan ketika kita keluar pun kita tidak lebih jelek daripada orang-orang lain. Kita pun itu adalah orang-orang yang sama juga dengan mereka gitu ya. Nah, seperti itu ya, sama juga. Atau kalau saya pikir tuh apa, karena kita karena jiwa kita pernah dijajah selama 3,5 abad gitu ya oleh oleh Belanda gitu ya, sehingga sehingga apa namanya
apa, jiwa ekspresif kita, jiwa apa, keberanian kita. Nah, itu tuh secara mendarah daging dari nenek moyang kita itu apa namanya, apa, sulit untuk keluar. Nah, seperti itu ya. Mungkin karena memang kita itu apa bangsa-bangsa yang terjajah sangat lama, sehingga itu apa kemampuan kita untuk mengatakan iya pada hal-hal yang apa yang harus kita setujuin, dan kemampuan kita untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang seharusnya tidak kita setujui itu menjadi sangat berkurang, ya, seperti itu. Menjadi sedikit, maksud saya gitu ya. Ya, keberanian kita untuk mengatakan segala sesuatu yang apa namanya, segala sesuatu yang apa, yang menuntut mengeluarkan potensi yang kita miliki. Nah, itu kita malu-malu gitu ya. Padahal ya kita bandingkan dengan negara-negara kita di sebelah ya, negara yang tidak pernah terjajah itu kan negara Thailand. Nah, itu dia sangat freely gitu ya. Jadi dia sangat enak aja dia mau mengatakan dirinya sebagai apa, saya mau ngapain, itu dia rasanya tidak terbebani sama sekali gitu ya. Tetapi kita, karena kita adalah orang yang itu sekali lagi ya, karena kita adalah orang-orang yang eh, pernah ada dalam satu kekuasaan yang besar dalam jangka waktu yang sangat lama, yang itu beberapa generasi. Nah, seperti itu menyebabkan kita cukup sulit untuk keluar dari apa namanya, dari kondisi itu. Meskipun sekarang ini anak-anak muda kita sudah mulai sih berusaha untuk memutus-mutus apa namanya, ketidakberanian kita itu sudah mulai diputus-putus gitu ya. Jadi artinya mereka berani untuk menyatakan diri, saya siapa, saya Indonesia, saya. Nah, seperti itu tuh itu sudah cukup membanggakan, tapi cuman itu masih belum apa ya, belum merata ya, kayak gitu ya. Satu lagi adalah nilai kebangsaan itu adalah kekeluargaan, bahwa ketika kita merasa bahwa diri kita itu satu keluarga, satu Indonesia, ya maka kita akan melakukan berderap sama, ya berderap sama di dalam melakukan apapun untuk mempertahankan negara ini, seperti itu. Oke, nah kemudian tadi dalam ketik apa namanya, dalam kalau saya melihat ya, saya mempelajari kembali ya, membuka-buka buku kembali apa namanya, konsep-konsep di agama Hindu itu ya. Jadi apa yang saya bisa pahami ini mungkin bisa dibantu oleh bapak-bapak yang lainnya ya, itu adalah yang pertama itu adalah Dharma Negara ya. Jadi artinya di Hindu ya ada ajaran yang mengatakan bahwa kita tuh memiliki apa namanya, sebagai seorang yang apa bernegara, sebagai seseorang yang mengakui mempunyai satu 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 tempat untuk kita tumbuh dan berkembang. Nah, itu kita diajarkan tentang ya tadi konsepnya sama seperti berwawasan tadi, yaitu kita diajarkan untuk bagaimana kita mengabdi, rela berkorban, dan cinta tanah air. Itu adalah Dharma Negara. Bagaimana kita mendharmakan diri kita untuk negara kita yang sebesar-besarnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian konsep lainnya ini saya langsung konsep lainnya itu adalah ada yang namanya Pancasrada, kemudian Trihitakarana, Catur Purusa Arta, Tatwamasi, dan Trikaya Presudana. Mari kita lihat satu persatunya apa itu. Nah, ini tadi Dharma Negara itu adalah Hindu itu apa namanya, memahami bahwa sebagai warga negara ya kita seharusnya adalah orang yang taat akan hukum ya, paham akan tugas-tugas dan kewajiban. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya apa namanya,
di agama Hindu itu kita juga diajarkan bagaimana kita harusnya kita apa namanya eh, eh, mentaati aturan-aturan yang berlaku secara umum, ya, seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau saya katakan di sini bahwa pemahaman akan ketatanegaraan itu bagi pemuda itu menjadi penting. Ya. Jadi artinya apa? Kalau saya melihat fenomena-fenomena saat ini itu kan kalau dari sudut Hindu itu apa eh, apa eh, para pemuda bangsa ini nih sepertinya masih perlu banyak untuk belajar tentang ketatanegaraan ya. Sehingga mereka karena mereka itu adalah penerus ya, penerus bangsa ini gitu ya. Dari manapun dia, ya jadi dia adalah penerus bangsa. Jadi ketika para penerus kita ini apa namanya wawasan kebangsaannya itu wawasan kebangsaannya itu tidak kental, ya tidak kental, maka dia akan mudah digoyahkan oleh negara-negara lain, gitu ya, akan mudah dipengaruhi oleh negara lain. Nah, maka di dalam Hindu, nah kita mengajarkan, ya, jadi dalam Dharma Negara itu kita mengajarkan bahwa itu dalam skup yang kecil, misalnya kita mengajarkan apa anak-anak kita atau kita sendiri itu untuk selalu mentaati segala aturan yang ada, seperti itu, termasuk hukum. Gitu. Nah, kemudian Pancasarada ini adalah asas, ya, asas dari bahwa apa namanya ketika kita berwawasan apa namanya wawasan kebangsaan itu yaitu didasari atas ya pemahaman kita akan apa akan Tuhan kita masing-masing ya kalau kalau kita di Hindu itu adalah di Pancasila itu ada Brahman Atwam Karma Pala Purnarbawa dan Moksa. Nah, seperti itu. Jadi bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Kemudian Atman itu adalah bahwa kita yakin bahwa setiap orang itu memiliki sifat-sifat ketuhanan itu sendiri. Ya, misalnya salah satu adalah eh, sifat kasih sayang, nah, misalnya seperti itu, sifat memberi, sifat mengayomi, sifat apa memimpin dan sebagainya itu adalah sebagian kecil dari sifat-sifat dari apa dari Tuhan. Nah, seperti itu. Kemudian karma pala bahwa apa namanya bahwa di dalam kita berkebangsaan gitu ya eh, eh, kita harus paham ya bahwa jika kita tidak ingin apa namanya negara kita itu apa namanya ambruk ya roboh runtuh gitu maka janganlah kita membuat keruntuhan itu sendiri ya jadi artinya apa eh, kita meyakini bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan mengandung konsekuensi baik itu konsekuensi baik kalau kita berbuat baik maka konsekuensi baik yang akan kita dapatkan kalau kita berbuat apa namanya jelek atau jahat maka konsekuensi jelek juga yang akan kita dapatkan nah gitu jadi kalau dalam konsep bernegara jika kita mau menjadi warga negara yang baik maka negara kita akan tumbuh menjadi baik dan dihormati oleh negara-negara yang lain. Nah, seperti itu. Ya, kemudian konsep Punarbawa itu adalah bahwa eh, apa namanya bahwa manusia itu akan terlahir kembali ya. Jadi artinya begini. Jadi konsep-konsep berkebangsaan itu adalah akan tidak akan ada matinya karena itu generasi itu akan selalu apa namanya berulang nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita ini saat ini ya sudah waktunya itu akan ada generasi lain generasi muda yang berikutnya itu akan apa namanya tumbuh dan berkembang dan akan mengembangkan negara ini dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika konsep
pewarisan itu bagus, ya, ketika konsep pewarisan itu bagus, maka negara ini akan tumbuh dan berkembang dengan bagus juga. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mewariskan negara ini apa pada satu hal-hal yang tidak sesuai, ya maka negara ini akan berkembang ke arah yang tidak sesuai, yang tidak kita harapkan, ya akan menjadi ke arah kehancuran. Nah, seperti itu. Nah, kalau moksa, ya kalau dalam konsep agama Hindu ini memang nilai tertinggi dari manusia itu tujuan. Ya, tujuan hidup manusia itu adalah memang moksa, ya bersatunya Brahman dan Atman. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya ketika kita apa setiap orang dari apa namanya dari kita yang berbangsa, yaitu kita akan inginnya mencapai satu tujuan yang mulia secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Ya, saya rasa tidak ada satu warga negara pun di dunia ini yang tidak menginginkan negaranya itu akan menjadi tumbuh dan berkembang. Kita tidak inginkan negara kita menjadi seperti negara Ukraina gitu ya, yang karena satu hal itu berbentrok dengan negara yang lain dan kemudian negaranya hancur. Nah, seperti itu kan kita tidak ingin seperti itu. Seperti itu. Ya, kemudian konsep yang berikutnya itu adalah Trihita Karana ya. Jadi Trihita Karana ini mengajarkan kita keharmonian. Jadi ketika kita mampu untuk menyeimbangkan antara hubungan kita dengan yang di atas pencipta dan hubungan kita dengan sesama dan bagaimana kita menghargai semua uh, ciptaan Tuhan. Nah, maka negara ini akan tumbuh menjadi negara yang sehat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi misalnya kalau kita menyayangi tumbuh-tumbuh alam dan lingkungan di sekitar kita, maka kita tidak ingin dong, misalnya dalam skup yang kecil aja, kita tidak ingin ada kebakaran hutan, misalnya seperti itu. Kita tidak ingin ada bencana. Nah, kita tidak ingin ada kelaparan dan sebagainya. Nah, itu eh, eh, saya yakin apa yang menjadi eh, eh, apa eh, kesusahan atau ya hambatan-hambatan yang kita dapatkan dalam sekarang-sekarang ini dalam kehidupan kita bernegara ini ya karena mungkin kita masih belum harmoni ya belum 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 bisa menyeimbangkan antara hubungan kita dengan pencipta, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam sekitar kita. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini masih ada berapa slide ya? Masih ada 7 slide ya, oke, saya cepat-cepat aja. Ya, jadi kemudian ini adalah catur purusa arta. Nah, di sini yang saya ingin pahamkan, kenapa ini saya masukkan dalam konsep berkebangsaan, itu karena pada konsep ini itu mengajarkan kita untuk memelihara, ya, jadi memelihara dan mengatur bagaimana kesejahteraan kita. Jadi Dharma ketika kita mampu untuk memahamkan kondisi fisik dan rohani kita, maka kita akan mampu untuk menjadi warga negara yang sehat gitu ya. Kalau kita sehat secara fisik dan mental, maka kita juga akan bisa bekerja dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, bekerja yang baik, maka kita akan mendapatkan harta. Ya, harta yang dimaksudkan di sini adalah tentu saja memang setiap kita bekerja pasti ada imbalannya. Nah, imbalan yang kita dapatkan itu adalah semata-mata untuk keseimbangan alam juga ya. Keseimbangan alam ya alam dalam lingkungan kita secara mikro di keluarga dan keseimbangan alam secara makro. Nah, seperti itu misalnya bagaimana kita bisa menyeimbangkan apa-apa yang sudah kita dapatkan ya. Jadi artinya ketika kita melihat ada orang yang kesusahan, maka kita bisa juga memberikan berbagi apa yang kita miliki kepada orang-orang yang lain. Nah, itu arta. Jadi arta itu memang untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita. Nah, tapi itu memang kalau itu
dipakainya secara tidak seimbang, ya menjadi hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kemudian kama. Nah, kama ini juga tentang kepuasan ya. Sebenarnya manusia itu memang ketika artinya kita ini sebagai manusia itu kan memang letaknya salah ya. Kalau kita jadi malaikat ya itu baru itu adalah benar gitu ya. Tapi kalau ketika kita menjadi manusia ya maka kita akan diberikan satu hasrat-hasrat ya untuk mencapai kepuasan ya. Namun kepuasan yang dimaksudkan di sini adalah kepuasan ketika kita mampu untuk memahamkan semua orang gitu ya. Kita bahagia karena orang lain bahagia. Nah, gitu. Jadi kepuasan itu seperti itu maksudnya. Nah, kemudian sekali lagi moksa. Nah, karena moksa itu memang di state ya dimaksudkan di mana-mana di dalam berbagai macam konsep dari konsep-konsep Hindu karena memang tujuan akhir dari umat Hindu itu adalah moksa. Ya, jadi di mana kita itu kembali tanpa kita harus kembali lagi ke dunia ini gitu ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke dunia ini berarti kita banyak dosanya gitu ya. Jadi kita harus memperbaiki lagi perbuatan-perbuatan kita dengan kehidupan yang selanjutnya ya. Semakin semakin sejahtera seseorang dalam kehidupan yang sekarang, kemungkinan kehidupan dia terdahulu juga baik gitu ya, sehingga kehidupan yang sekarang dia dapat menikmati hasil-hasilnya seperti itu. Nah, jadi kita pun di dalam bernegara secara makro ya, ketika kita bisa melegasikan atau mewariskan dunia Indonesia ini paling tidak seperti apa yang kita nikmati saat ini untuk anak cucu kita, maka anak cucu kita itu akan bisa juga merasakan kenikmatan yang kita rasakan, sehingga itu juga bisa diwariskan, sehingga kita tidak perlu lagi untuk kembali lagi ke dunia ini untuk memberitahu mereka tuh bahwa ada sesuatu yang mereka belum pernah tahu ya. Jadi supaya mereka generasi berikutnya tuh juga paham tentang betapa enaknya hidup kita saat ini, maka kita legasikan, maka kita wariskan kehidupan yang baik ini juga sama persis, paling tidak kalau kita tidak bisa menambahkan kualitas kebaikannya itu paling tidak sama persis kepada generasi kita yang berikutnya. Tatuamasi. Nah, tatuamasi mungkin Bapak Ibu paham ya. Jadi tatuamasi itu adalah satu konsep di mana kita memang kalau saya mengatakan adalah konsep tentang kontrol diri karena aku adalah kamu. Jadi kalau aku mengejek kamu, maka kamu akan mengejek aku. Jadi kalau aku berbuat baik pada kamu, maka kamu pun akan berbuat baik kepada aku. Jadi ini adalah suatu konsep konsep pengontrolan diri ya, di mana kita itu merupakan konsep kita berbangsa. Jadi ketika kita sangat bisa untuk mengontrol diri kita, kapan kita harus memang betul-betul untuk memakai untuk diri kita sendiri dan kapan kita harus berbagi kepada orang lain dan itu seimbang, maka kehidupan bernegara kita akan menjadi baik seperti itu. Nah, ini adalah Trikaya Parisuddha, bagaimana kita berpikir, berbicara dan berbuat yang baik. Perlu saya jelaskan. Nah, ini adalah pembentukan karakter bangsa, pembentukan karakter berdasarkan Hindu. Jadi ketika kita mampu untuk membentuk karakter-karakter seperti ini, maka kebangsaan kita itu akan menjadi langgeng. Ya, jadi bangsa dan negara kita akan menjadi langgeng. Ya, salah satunya itu adalah yang di Panca Yamabrata ini adalah ahimsa, brahmacari, satya, awiya harika, dan asetya. Dan satu lagi itu adalah ada namanya catur paramita. Catur paramita itu adalah maitri, karuna, mudita, dan upeksa. Seperti itu. Nah,
ini dia. Kalau dalam konsep psikologi, saya kemarin itu berpikir panjang ya. Ini kalau dalam konsep psikologi itu wawasan kebangsaan itu diletakkan di mana ya? Ya, setelah saya membaca beberapa literatur itu ada di sosial empati gitu ya. Jadi ketika seseorang itu mampu, empati itu kan ada dua ya. Jadi individual empati sama sosial empati. Individual empati adalah ketika saya berempati gitu ya. Saya berempati kepada orang lain. Nah, gitu. Kalau sosial empati itu adalah bagaimana kita membangun bahwa sebagai seseorang yang bernegara, nah kita memiliki sosial empati negara Indonesia. Nah, seperti itu. Sosial empati negara Indonesia itu yang seperti apa sih? Yang seperti ini. Ya, mau mendengarkan orang lain, kemudian bisa untuk menyampaikan rasa simpati gitu ya, menawarkan bantuan. Nah, seperti yang saya katakan tadi di depan bahwa orang lain memandang Indonesia itu kan orang yang ramah, mau menolong, nah seperti itu. Nah, ternyata memang sosial empati yang sudah kita bangun, ya, yang sudah kita bangun untuk dalam bernegara itu memang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah ya. Jadi untuk membentuk wawasan kebangsaan menurut Hindu itu adalah dengan menjalankan Dharma Negara yang diperkuat dengan Tatwam Asih ya. Jadi bagaimana kita memahamkan bahwa kamu adalah aku. Jadi ketika kita melaksanakan mentaati semua aturan hukum, taat aturan dan sebagainya, itu adalah untuk memperkuat kita bahwa kita tidak bisa berbuat seenaknya, bahwa di negara kita itu tidak bisa kita berbuat seenaknya. Dan nah, diperkuat dengan Trikaya Parisuda tadi ya. Jadi bagaimana tidak berbuat seenaknya itu karena kita memiliki konsep bahwa jika saya berpikir yang baik dan saya berperilaku yang baik, maka berucap yang baik, maka saya akan menyebabkan orang lain akan menjadi senang. Dan maka aturan-aturan itu sebenarnya tidak untuk kita langgar sebenarnya, aturan-aturan yang sudah ada, tapi justru untuk kita taati. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam memahami, memperkuat tadi Tatwamasi dan Trikaya Parisuda, yaitu dengan Pancayama Brata tadi dan Catur Paramita. Nah, kemudian ya itu semua ya didasarkan pada Pancasrada. Pancasrada itu tadi yang ada 5 tuh, Brahman, Atman, Kama, ya saya kok lupa ya. Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu. Saya jangan diketawain ya Bapak Ibu ya. Jadi Brahman, Atman, Kama, Punarbawa, dan Moksa. Nah, seperti itu ya, mohon maaf. Nah, itu dan kemudian ya wawasan kebangsaan itu akan benar-benar akan menjadi terlaksana ketika kita bungkus dalam konsep sosial empati. Nah, kira-kira begitu. Jadi kepedulian kita bersama atas usaha kita secara bersama-sama. Nah, saya rasa itu Pak Sumandita, terima kasih matur nuwun. Terima kasih Bu Novi, luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan. Awalnya itu memang sangat greget ya dengan slogan yang muda yang berbangsa. Oh, ini sangat menggelitik sekali karena muda-muda sekarang banyak yang lupa bahwa kita menginjakkan kaki kita di tanah Indonesia dan berada di bawah langit Indonesia. Sehingga pada saat mereka datang dari luar negeri, seolah-olah luar negeri itu lebih baik dari Lebih baik, Indonesia. betul. Padahal seperti apa yang Ibu Novi sampaikan bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang besar yang kaya akan kebudayaan, kaya akan mineral dan sebagainya yang menjadi sebuah keirian bagi negara-negara lain. Luar biasa sekali. Memang perlu sekali itu slogan yang muda yang berbangsa ini kita kita kembangkan terus, kita bunyikan terus supaya anak-anak muda ini sadar bahwa kehidupan kita ini tanpa bangsa dan negara kita ini kita bukan apa-apa.
Oke. Betul. Dan juga Iya. yang sangat menarik ini bagaimana distorsi kebudayaan menyebabkan kalangan muda modern ini lebih cenderung memilih kebudayaan asing daripada kebudayaan sendiri yang syarat akan makna dan juga religiusitas. Begitu kira-kira Bu Novia. Iya. Kemudian selanjutnya kita melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu tanggapan-tanggapan dari tokoh-tokoh agama terkait dengan tema wawasan kebangsaan dalam perspektif psikologi dan juga dalam perspektif agama masing-masing tentunya. Yang pertama saya akan meminta pandangan dari umat agama Buddha, yaitu kami coba dengan Bante Tejapurna Mahatera. Selamat malam Bante. Bante, selamat Selamat malam. malam. Terima kasih Bante berkenan hadir pada diskusi ataupun jagongan pada malam hari ini. Bante, dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kami Ibu Novi yang begitu panjang lebar, kalau kuliah mungkin beliau sudah 2 SKS ini ya. Sangat menarik sekali tentunya Bante. Kami pada malam hari ini mohon pendapat Bante terkait bagaimana wawasan kebangsaan ini, karena bulan ini masih bulan kemerdekaan ya Bante ya. Jadi Ya, benar-benar masih terasa aroma kemerdekaan, aroma peringatan kemerdekaan yang masih baru kemarin kalau di kampung saya Bante ada peringatannya. Jadi benar-benar masih kerasa sampai pada malam hari ini. Baik Bante, kami mohon pandangan Bante terkait tema wawasan kebangsaan ini. Kami silakan Bante. baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan pada Pak Wayan dan juga Ibu Novi yang hari ini sudah menyampaikan pemaparan yang sangat luar biasa. Seperti tadi Romo Wayan sampaikan, mungkin sudah 2 SKS. Jadi saya tidak akan menambah lebih banyak lagi, cuma ya sedikit-sedikit saja untuk siapa tahu apa yang disampaikan juga lebih berguna bermanfaat. Tapi sebelumnya terimalah salam kita semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Jadi ada satu bait dalam Manggala Sutta. Sutta ini tentang kumpulan ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Buddha selama 45 tahun. Dan salah satu sutta yang sangat terkenal itu adalah Manggala Sutta. Jadi selama 45 tahun itu Buddha mengajarkan ajarannya mencapai 84.000 pokok ajaran yang saat ini dijadikan kitab suci oleh umat Buddha yang dikenal dengan namanya Tripitaka. Nah, di dalam Manggala Sutta itu disampaikan bahwa ubecak kata punyata berkat timbunan-timbunan kebajikan di masa lalu, kita terlahir di tempat yang sesuai dan mengarahkan diri dengan benar itu adalah berkah utama. Jadi berkenaan dengan hidup kita saat ini, kita melihat kondisinya satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda, dan itu dipengaruhi oleh kondisi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, sehingga saat ini kita menjadi seperti sekarang. Yang saat ini kondisinya baik tentu karena sebab-sebab yang dilakukan sebelumnya baik. Dan tentu harapannya yang sudah kondisinya baik bukan hanya menikmati timbunan kebaikan yang pernah dilakukan di masa lalu, tapi teruslah berupaya untuk menanam kebajikan sehingga kebahagiaannya akan mampu bertahan atau bisa dilipat gandakan. Karena ada kebahagiaan yang tertinggi dari semua bentuk kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi yang dicari, yang dikejar-kejar oleh kebanyakan orang pada umumnya, berkenaan dengan harta, tahta, kuasa, dan wanita. Kalau wanita yang mungkin ya pria, gitu, adalah kebahagiaan bebas dari hawa nafsu. Itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, jadi berkenaan dengan syair yang tadi saya sampaikan, bahwa kita ini
punya kondisi yang sangat baik, di mana kita bisa terlahir di tempat yang sesuai. Ya, kita tidak lahir di negara yang rawan musibah, rawan bencana, atau kalau dari iklim gitu ya panas, sangat panas sekali, kalau dingin ya sangat dingin sekali sampai minus begitu. Ya, yang artinya di Indonesia ini kondisinya sangat baik. Ya. Dan kalau kita mengingat sebuah syair yang pernah dinyanyikan oleh Gus Plus, ya tonggak kayu dan batu jadi tanaman kalau di Indonesia. Apapun bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Untuk menggambarkan begitu kaya raya luar biasanya Indonesia. Yang juga sering saya sampaikan bahwa kita Indonesia ini memiliki yang negara lain tidak miliki. Dan yang negara lain miliki, kita pun juga miliki. Itu untuk menggambarkan begitu luar biasanya Indonesia. Maka karena itulah wajar-wajar saja kalau orang-orang yang dari luar sana melihat kekayaan alam dan lain sebagainya yang ada di Indonesia, mereka iri. Mereka berusaha untuk memiliki, jauh-jauh datang ke sini untuk menguasai. Nah, itu karena luar biasanya Indonesia. Nah, yang mereka punya, kita juga punya. Maka karena itu, kita terlahirnya di tempat yang sudah sangat baik. Tapi seperti yang tadi saya katakan, jangan lengah. Kita harus terus gunakan, manfaatkan waktu kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal yang berguna, bermanfaat, sehingga kebahagiaan kita akan bertahan atau bahkan dilipat gandakan. Tapi kalau yang saat ini hidupnya susah, sulit, ya jangan nyerah, jangan pasrah. Jangan mengatakan ini, akibat karmaku, hidupku susah, sulit, menderita seperti ini. Akhirnya dia tidak mau melakukan apapun. Kalau cara berpikirnya seperti ini, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Saat ini kita belajar, sekolah, kuliah, segala macamnya. Tapi kalau kita punya pandangan bahwa memang kehidupan kita dipengaruhi oleh karma masa lalu, perbuatan-perbuatan masa lalu kita. Tapi saat ini pun juga kita menciptakan karma-karma baru. Jadi kalau kondisinya susah, sulit, menderita saat ini, dengan upaya-upaya yang benar, maka cepat atau lambat kita pasti akan terubah dari kesusahan, kesulitan, penderitaan yang kita alami. Nah, berkenaan dengan apa yang menjadi materi hari ini, coba saya akan membahas dari yang paling mikro, kemudian ke lebih besar sampai ke dunia makro begitu ya. Jadi yang paling mikro adalah dunia batin kita. Batin kita. Di mana batin ini terdiri dari kalau dari sudut pandangan ajaran Buddha itu ada Wedana, Sanya, Sankara, dan Winyana. Ada ingatan, ada perasaan, ada ingatan, ada bentuk-bentuk pikiran, dan ada kesadaran. Nah, ini yang disebut dengan batin. Nah, kita ada jasmani, ada batin. Nah, jasmani kita terbentuk juga dari perpaduan unsur. Jadi tubuh ini terbentuk dari perpaduan unsur padat, unsur tanah, ya, unsur air, unsur panas, dan udara. Tanpa adanya unsur-unsur itu, maka tubuh ini tidak pernah menjadi ada. Tapi karena adanya perpaduan unsur, maka tubuh ini menjadi ada. Salah satu di antara unsur-unsur tadi tidak ada, maka bisa terjadi kematian di dalam tubuh jasmani ini. Nah, karena tubuh ini terbentuk dari perpaduan, dia juga mengalami perubahan. Jadi kita akan mengalami kiamat. Mulai dari musibah sampai kiamat gitu ya. Kalau musibahnya kita, tubuh jasmani kita ini ya, musibahnya kita mengalami sakit. Kalau nanti kiamat gitu ya udah akhir, mengalami kematian, itu kiamatnya kita. Kiamatnya tubuh jasmani ini. Dan itu akan dialami oleh semua orang. Mengalami tua, mengalami sakit, mengalami kematian. Kita tidak bisa lari sembunyi dari kondisi itu. Nah, itu yang harus benar-benar kita cermati, kita ketahui, kita sadari supaya kita bisa menerima itu.
Karena banyak orang yang tidak mau mempelajari itu, tidak mengetahui itu, kalau terjadi hal seperti itu, pasti dia akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Kalau terjadi pada orang yang dicintai, yang disayangi, atau terjadi pada dirinya sendiri, mungkin dia sulit untuk bisa menerima kalau tubuhnya menjadi tua, mengalami sakit, dan mengalami kematian. Makanya banyak orang yang dikala kondisinya sakit-sakitan atau sudah tua, itu sewot-sewot malahan. Begitu, karena tidak bisa menerima kondisi keberadaan tubuh yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktunya. Nah, kalau kondisi batin juga sama. Perasaan itu mengalami perubahan. Kadang-kadang ada perasaan bahagia, kadang ada perasaan menderita, atau kadang-kadang perasaannya tidak bahagia dan tidak menderita. Jadi netral begitu. Nah, namanya perasaan itu juga mengalami perubahan. Tidak kekal, tidak abadi, silih berganti, kadang bahagia, kadang menderita, kadang bahagia, kadang menderita. Nah, cuma kita ini berupaya saja kan. Kalau kita bahagia, berupaya untuk mempertahankan kebahagiaan kita. Nah, salah satu contohnya yang disampaikan oleh Buddha bahwa dikala kita ingat kita telah berbuat baik, kita akan bahagia dan lebih berbahagia lagi di saat kebajikan itu berbuah kebahagiaan. Jadi dikala kita ingat kita telah berbuat baik, itu kita bahagia, ya, maka sepatutnya kita mengulang lagi kebajikan itu supaya kebahagiaan itu mampu bertahan lama. Tapi kalau kita hanya sekali berbuat baik, kita menikmati kebahagiaan itu dan tidak mau menanam lagi, ya cepat atau lambat kebahagiaannya itu akan berganti juga dengan penderitaan. Dan yang terjadi selama ini kita kadang bahagia, kadang menderita. Kenapa bisa demikian? Ya, tanamannya juga silih berganti. Kadang kita berbuat baik, kadang berbuat buruk. Gitu. Kadang berbuat buruk, kadang berbuat baik. Atau kadang-kadang ada orang yang mau melakukan kebajikan karena mengimbangi keburukan yang pernah dilakukan. Kenapa kamu kok sekarang berbuat baik? Ya Bante, saya harus mengimbangi keburukan saya, makanya saya sekarang berbuat baik. Atau ada yang lebih parahnya lagi, ya korupsi rame-rame, setelah itu digunakan untuk membangun tempat ibadah atau melakukan kebaikan dalam bentuk yang lain dengan harapan kejahatannya itu bisa diimbangi dengan perbuatan baik yang dilakukan. Padahal itu tidak ada kebajikannya sama sekali. Yang artinya kalau mau melakukan kebajikan itu harus dengan hasil usaha yang benar, bukan dari hasil korupsi, dari hasil mengambil milik yang bukan miliknya, begitu. Seperti itu. Nah, namanya juga pikiran juga begitu, berubah-ubah. Kita itu kalau melihat dari sebuah permasalahan, tergantung kita dari melihat sudut pandang yang mana. Dan itu juga akan selalu berubah. Dari diri kita sendiri juga berubah. Misalnya kita melihat bentuk aja. Kalau kita melihat dari depan, kita penilaiannya berbeda. Nanti kita lihat dari samping kiri atau samping kanan atau dari belakang, pasti kita pikiran kita sudah tidak sama lagi pendapatnya. Nah, itu kalau coba kita melihat satu permasalahan kalau disikapi 10 orang, pasti akan 10 pendapat. Satu permasalahan kalau disikapi 10 partai, ya, akan banyak sekali pendapat. Padahal di dalam partai pun mungkin banyak orang juga, ya pasti gegeran mempertahankan aku, ego, pendapat, pikirannya sendiri-sendiri seperti itu. Padahal namanya kondisi pikiran juga terus berubah. Sama seperti hanya saya lah. Kadang-kadang saya itu mengulang ajaran Buddha ya karena mungkin tebelnya debu kotoran batin. Sekali membaca itu nggak ngerti, nggak paham. Diulang lagi, mulai ngerti. Diulang lagi, apa yang saya ngerti itu berbeda lagi dengan apa yang sudah saya ngerti. Diulang lagi itu menjadi lebih mengerti, lebih jelas, lebih paham gitu kan. Jadi artinya dari waktu ke waktu itu kita selalu mengalami perubahan pola pandang pemikiran kita. Nah, pikiran kita selalu berubah, kadang baik, kadang tidak baik, atau kadang-kadang juga netral. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk pikiran, ada ingatan. Kita kalau melihat dari negara kita, kan juga dulu, sekarang, dan yang akan datang gitu kan. Negara ini merdeka karena para pejuang, para pahlawan yang mereka tidak pernah menikmati perjuangan mereka. Mereka telah mencurahkan segenap jiwa raganya, menyerahkan harta dan bahkan nyawanya untuk perjuangan bersama-sama hingga sampai akhirnya merdeka.
Tapi kemerdekaan yang sudah dicapai ini kan kemerdekaan yang mampu mengusir para penjajah, tapi bukan merdeka telah mampu mewujudkan cita-cita bangsa. Itu kita belum sampai seperti itu. Maka karena itu ini proses yang harus terus kita lakukan di era kita. Kalau di masa kita saat ini kita tidak melakukan apapun, hanya hujat sana, hujat sini, menilai orang ini begini, orang itu begitu. Sekali-kali kita harus bertanya ke dalam diri sendiri juga. Kamu sendiri seperti apa? Kita sendiri bagaimana? Jangan hanya kita ngomong orang ini kok begini, orang itu begitu. Kita sendiri seperti apa dan bagaimana? Jangan-jangan kita malah lebih buruk daripada yang kita nilai begitu ya. Nah, maka karena itu semuanya kan punya peran kemampuannya masing-masing untuk membangun bangsa negara ini. Menuntut diri ke arah yang benar tadi. Tadi kan di depan saya sampaikan, kita terlahir di tempat yang sesuai berkat timbunan-timbunan kebajikan di masa lalu, dan juga karena kita harus bisa menuntut diri dengan benar. Ya, sebagai wujud rasa terima kasih bakti kita kepada para pendahulu-pendahulu kita, ya kita posisikan diri kita dengan baik untuk melanjutkan pembangunan ini. Jadi kalau bisa dibilang, sebagai pribadi, mari kita jadikan pribadi yang baik, yang mampu mempersembahkan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Nah, kemudian pada saat kita ada di dalam lingkungan yang lebih Mohon izin besar, Bante, waktunya tinggal 2 menit Bante nggih. oh iya, mohon sedikit Nggih. lagi. Jadi kalau kita ada di dalam lingkungan keluarga juga sama, berusaha kita menjadi anggota keluarga yang baik supaya keluarga kita bahagia. Kalau keluarganya bahagia, nanti di dalam lingkungan masyarakat juga sama. Kita berusaha menjadi warga masyarakat, warga negara, dan bahkan warga dunia yang baik, yang akhirnya kita bisa mewujudkan kedamaian dalam diri kita, kebahagiaan dalam diri kita, bisa mewujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan di dalam lingkungan, di dalam masyarakat, di dalam bangsa, negara, dan bagi dunia ini. Saya rasa dengan cara seperti itulah kehidupan kita nantinya tidak sia-sia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, saya ngelantur panjang-panjang. Salam kita semua saudara, salam Salam Pancasila, kita. merdeka. Merdeka. Terima kasih Bante, sangat luar biasa sekali. Mungkin ada sedikit cuplikan yang bisa saya review di sini Bante ya. Bahwa wawasan kebangsaan tanpa agama maka akan membawa karma buruk bagi generasi selanjutnya yang bisa-bisa meruntuhkan sebuah negara. Kira-kira itu sebuah kesimpulan yang bisa saya ambil dari apa yang Bante sampaikan. Dan juga kebajikan yang benar harus berasal dari sesuatu yang baik. Karena uang korupsi untuk melakukan sesuatu yang kebajikan itu juga tidak baik tentunya Bante ya. Baik, terima kasih banyak Bante, luar biasa sekali pada malam hari ini. Apa yang Bante sampaikan itu menambah wawasan kita semua dalam rangka kita berwawasan kebangsaan. Selanjutnya saya akan meminta pandangan dari Wense Junarto. Mungkin Wense Junarto masih ada? Baik, Pak Oyun, terima kasih. Selamat malam Wense Selamat- Junarto, terima kasih Selamat sudah malam. bergabung di dalam Indonesia Merayakan Perbedaan. Pada malam hari ini sesuai tema yang kita bawakan dari awal, yaitu wawasan kebangsaan dalam perspektif psikologi dan tentunya menurut agama Konghucu bagaimana Wense ya. Silakan Wense. Ya, terima kasih. Salam kita semua saudara. Contoh wawasan kebangsaan yang paling dapat kita rasakan ya, kita berkumpul dalam Zoom IMP ini. Saya rasa inilah yang mungkin dari Gus Pak Wulan dan Gus Sofa yang patut kita hargai dan kita dukung untuk menciptakan Indonesia menjadi lebih maju dan menyatukan perbedaan itu menjadi suatu hal yang baik. Saya tertarik, terima kasih Bu Novi atas paparannya. Saya tertarik tadi ada wawasan kebangsaan itu pengorbanan. Kita tahu bahwa para pahlawan kita mengorbankan
segala miliknya, segala tenaga pikirannya. Sama seperti yang kami imani bahwa tanah air itu harus kita jaga, tidak boleh kita tinggalkan untuk kepentingan kita pribadi dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadi iman kami, agama Konghucu, bahwa di mana tanah air bijak, kita harus menjunjung tinggi dan patut hukum pada negara yang kita tempati. Dan satu salam kita yang saya rasa hampir mirip dengan slogan Indonesia Merayakan Perbedaan, kita semua adalah saudara. Agama kami Konghucu mengimani juga bahwa di 4 penjuru lautan kita semua adalah saudara. Inilah yang menjadi pegangan iman kami, bahwa kami bisa hidup dan berkumpul, bersosialisasi dengan teman-teman yang mungkin beda agama. Tapi dari paparan Bu Novi tadi saya juga mengutip ada ajaran Hindu yang Triharta, 3 konsep, dan di dalam iman kami Konghucu juga ada konsep itu adalah Tiendiren, Tuhan, bumi, dan manusia. Saya rasa konsep-konsep dalam keimanan kita semua adalah sama. Itu paparan dari kami, Pak Wayan, Novi, terima kasih. Salam kita semua saudara. Wense, terima kasih banyak, luar biasa sekali apa yang disampaikan Wense pada malam hari ini, membuka cakrawala kami terutama ya, terkait bagaimana melihat perspektif dari Konghucu terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, luar biasa sekali Wense, terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah pemaparan yang tentunya akan lebih menarik lagi nih dari Buya Ashofa. Selamat malam Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Terima kasih banyak Buya di sela-sela kesibukannya dalam membina Ponpes dan juga Pondok Yatim sempat hadir pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali, sangat terhormat kami Buya. Sangat terhormat sekali kami dengan kehadiran Buya Ashofa ini. Baik Buya, sesuai dengan tema yang dibawakan pada malam hari ini, bahwa wawasan kebangsaan dalam perspektif agama Islam itu seperti apa Buya? Monggo Buya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Weti Tong Tien, Rahayu, salam semua saudara. Wawasan kebangsaan dalam perspektif psikologi Islam adalah kita semua harus mengenal sebagai umat Islam bahwa semua makhluk sesungguhnya adalah keluarga besar Allah. Al-khalqu riyalullah. Makhluk seluruhnya adalah keluarga besar Allah. Artinya, ya namanya keluarga, satu sama lain harus saling mendukung, harus saling menjunjung, tidak menjatuhkan, harus saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang didasari oleh sama-sama keluarga, diikat oleh keluarga besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam semua sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Dan ketakwaan itu tidak ada yang tahu kecuali yang ditakwai, yaitu Allah. Dan terhadap sesuatu yang kita tidak tahu, ajaran Islam
mengajarkan agar kita bersangka baik. Maka jika psikologi Islam ini diterapkan, saya tidak ada benturan atau tidak ada perselisihan yang tidak membawa rahmat, tidak ada pertikaian, apalagi peperangan. Maka dalam psikologi Islam terjadinya peperangan atau pertikaian itu pasti keluar dari wawasan kebangsaan dalam bingkai psikologi Islam. Karena setelah Nabi Muhammad membuka Mekah atau dipersilahkan mengunjungi Mekah untuk melaksanakan ibadah, setelah itu Nabi melarang hijrah dalam arti pindah tempat, karena Islam sudah diterima oleh penduduk Mekah yang sebelumnya tidak atau belum diterima, yang kemudian mengakibatkan Nabi Muhammad pindah atau hijrah ke kota Madinah. Sejak Fathu Makkah, Makkah terbuka untuk umat Islam. Sejak saat itu Nabi melarang umatnya untuk hijrah dalam arti pindah tempat dan melarang peperangan fisik, karena tidak ada maksud dan tujuan agama itu untuk peperangan fisik. Peperangan-peperangan yang terjadi, yang dialami oleh Nabi, semuanya itu semata-mata mempertahankan diri, diserang atau dimusuhi terlebih dahulu. Nabi berikut pengikutnya tidak pernah memusuhi siapapun, apalagi menyerang. Atas dasar inilah, dan di kesempatan yang sangat baik ini, saya selaku yang dipercaya duduk di perkumpulan tokoh-tokoh agama dalam bingkai perkumpulan Indonesia Merayakan Perbedaan ini, menyeru kepada saudara-saudara saya khususnya seagama Islam, mari kita luaskan, mari kita pahami wawasan kebangsaan ala psikologi Islam yang sama sekali tidak memerintahkan perang kecuali kepada diri sendiri, alias memerangi hawa nafsu sendiri, yang dalam Islam Sufi dikenal mungsu siji kakean konco sewu kurang. Musuh siji yang dimaksud, musuh satu adalah diri sendiri, alias diri rendah kita. Konco sewu artinya teman berapapun jumlahnya masih kurang. Jangan karena 1000, 1.000.000 atau 1.000.000.000 atau berapapun jumlahnya masih kurang. Musuh satu kebanyakan yaitu dalam diri sendiri, ego kita, artinya kakean itu kebanyakan, artinya jangan pernah menambah musuh di luar diri, karena pasti kalah. Kalau belum mengalahkan musuh dalam diri, kemudian bermusuhan dengan orang luar diri, hasilnya pasti kalah. Dan kalau sudah menang melawan musuh siji kakean, tidak akan menganggap musuh siapapun yang memusuhi dirinya, karena benar-benar siapapun orangnya secara diam-diam telah diakui saudara.
yang kemudian itu kita jadikan moto atau kita jadikan slogan salam persaudaraan kita di MP ini, dengan tangan kanan berada di atas, mengucapkan salam semua saudara. Sekian tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Buya Asofa, luar biasa sekali. Ternyata salam semua saudara itu benar-benar merasuk ya Buya ya. Dari apa yang Buya sampaikan tadi sangat menarik sekali bahwa semua makhluk adalah keluarga besar Allah. Jadi memang karena kita ini lahir tidak bisa memilih ya Buya ya. Lahir di Betul, keluarga mana, betul. menjadi anak siapa. Kalau bisa saya lahir juga minta jadi anaknya Pak Jokowi aja Iya, barangkali ya Buya ya. semua berharap Jadi begitu. betul sekali Buya. Sangat luar biasa sekali Buya atas apa yang Buya sampaikan, menambah apa namanya wawasan dan juga warna dari jagongan kita pada malam hari ini. Terima kasih Buya. Selanjutnya mungkin dari penghayat dari Bapak Januri Haryanto barangkali masih ada di sini. Pak Januri, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mohon ya, bisa on cam Pak Januri. siap. Ya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih banyak Pak Januri bisa Ya, hadir pada malam hari ini untuk kita jagongan bersama. Nah, ya. sesuai dengan tema, kami mohon bagaimana pendapat penghayat terkait dengan wawasan kebangsaan ini. Kami silakan Pak Januri. Terima kasih. Salam sejahtera untuk para saudara-saudara yang ada di IMP. Kalau di ajaran mewarah kami itu namanya Setia Tuhu. Ada di bait, apa itu ada di bait piagam mewarah kami yang disebut Setia Tuhu. Apa itu setia? Setia itu dalam arti kata ngurungkepi, bahasa Jawanya itu. Ngurungkepi tanah tumpah darahnya. Mempertahankan, ngurungkepi. Bersedia, seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Lah, lupa saya. Dalam perjuangan itu bukan hanya harta saja yang dikorbankan, namun juga jiwa dan raga. Ngurungkepi atau mempertahankan. Setio tuhu. Tuhu itu yang sebenarnya selain mempertahankan atau menangkal serangan-serangan yang ingin menguasai negara kita, setelah itu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah sering diucapkan oleh orang-orang penghayat kepercayaan itu, memayu hayuning bawono, dalam arti kata selalu menjaga apa itu alamnya, selalu menjaga kelestarian alamnya. Nah, kalau kita sudah memahami hal itu, tentunya wawasan kebangsaan ini sangat kuat. Dan sedikit informasi yang ingin saya sampaikan, kemarin di dalam Sarasean Nasional Penghayatan Kepercayaan di Hotel Windham, kebetulan saya ketemu sama Romo Otor tak sopo, Romo Otor tak sopo, ya ngobrol karo bolo-bolone aku gak sida nyopo. Nah, di situ di dalam komisi saya sangat menekankan adanya masyarakat adat. Nah, yang saya herankan, kok ada yang menyangkal, itu tidak perlu dibahas loh. Saya kaget, kok tidak perlu dibahas gimana? Kita ini bangsa Indonesia. Nah, adanya disebut bangsa Indonesia, di situ memiliki adat istiadat budaya. Munculnya keyakinan dan kepercayaan itu dengan adanya masyarakat adat, istiadat budaya. Nah, saya sampai geleng-geleng kepala, ini orang berkebangsaan enggak ya? Pertanyaan dalam hati begitu. Berkebangsaan enggak ya? Merasa enggak kalau dirinya itu adalah bangsa Indonesia? Mengutip, sering dikutip ya apa yang disampaikan oleh Bung Karno,
Jika kau jadi Islam, ya kan, jadilah bangsa Indonesia. Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, jadilah bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk mempererat dan memperketat bersama-sama menjaga kedaulatan NKRI ini. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan agar yang lainnya bisa kebagian waktu. Sekian dan terima kasih semuanya. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih banyak Pak Januri. Falsafah terkait dengan penghayat terkait dengan Setia Tuhu dan juga Memayu Hayuning Bawono itu sangat-sangat luar biasa sekali artinya ya. Begitu dalam rangka kita menumbuhkan rasa wawasan berkebangsaan ini. Apalagi bagaimana Pak Januri menyampaikan bahwa kalau kita menjadi sebuah agama, jangan berkiblat atau jangan menjadi kepada agama asal itu sendiri. Karena kita sudah memiliki jati diri sendiri. Sementara Ya, agama itu adalah sebuah panduan, begitu kira-kira Pak Januri ya. betul. Yang perlu kita cermati, yang kita perlu lakukan adalah ajaran-ajaran agama itu. Tapi kita kan punya budaya. Punya Betul sekali. ya, itu. Terima kasih. Siap, luar biasa sekali Pak Januri. Baik, dari 4 orang penanggap, mungkin Ibu Novi bisa memberikan tambahan terkait apa yang disampaikan oleh ya Pak Prof. Baik Bu Novi, dari 4 orang penanggap ini, dari Wense Junarto, ada dari Buya juga, kemudian dari Bante, Teja, dan juga dari Bapak Januri, kira-kira apa yang bisa Ibu Novi tambahkan? Terus kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand, atau kemudian jika belum jika masih pertanyaannya tidak bisa ditahan, silakan disampaikan di kolom chat. Baik Bu Novi, silakan. Baik, terima kasih. Ya, artinya dari apa yang Bapak-Bapak tadi sampaikan itu kita setuju semua ya bahwa apa namanya, ketika kita memiliki atau mengembangkan wawasan berbudaya kita, bernegara kita, nah itu wawasan kebangsaan kita, ya maka apa namanya, pengorbanan, ya kesetiakawanan, kekeluargaan, kesederajatan, seperti apa yang sudah tadi seperti apa yang menjadi nilai-nilai dari wawasan kebangsaan itu tuh wajib dipertahankan. Ya, artinya jika kita mengakui bahwa kita adalah bangsa Indonesia, maka siapapun ya orang yang yang ada di Indonesia itu adalah saudara kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak sekalian, gitu. Nah, kemudian ini Pak Subadita ini ada yang bertanya dari Baik, Bu Novi. Alfi. Ya. Coba Alfi ini kita akan Mbak atau Mas atau Pak apa Bu ya? Mas Mbak Alfi ya. mungkin ya. Baik, coba Ya. kita bacakan pertanyaannya ya, Bu Novi. Ya. Izin bertanya, bagaimana perkembangan globalisasi mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia, serta apa yang bisa dilakukan oleh setiap individu untuk berkontribusi dalam memperkuat wawasan kebangsaan di lingkungannya. Sangat menarik sekali Bu Novi. Barangkali bisa Bu Novi memberikan tanggapan terkait itu, dipersilakan. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, jadi globalisasi ya, jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, jadi globalisasi itu sebenarnya adalah produk kemajuan ya, kemajuan dari keberadaban kan seperti itu. Jadi kita tidak akan bisa menolak kemajuan keberadaban itu ya. Jadi maka kitalah yang sebagai individu itu mengikuti
langkah derap dari apa yang sudah terjadi di lingkungan kita ya. Jadi globalisasi itu merupakan eh, apa namanya satu 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 kemajuan bersama begitu ya. Jadi itu adalah satu eh, eh, akibat perkembangan pengetahuan yang kita miliki ya secara eh, sebagai manusia ya di dunia ini gitu ya. Jadi nah seperti itu. Jadi itu apakah itu akan mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia? Seharusnya tidak, ya seharusnya tidak ya jika kita memang benar-benar memahami apakah wawasan berkebangsaan masyarakat Indonesia. Ya, jadi sekali lagi wawasan kebangsaan Indonesia itu adalah bagaimana kita mampu untuk memiliki jiwa berkorban tadi, ya jiwa kesetaraan, kesederajatan dan kekeluargaan. Nah, gitu. Jadi artinya ketika kita mau, bukan mampu ya, setiap orang pasti mampu, tapi mau atau tidak. Nah, ketika seseorang itu mau mengorbankan dirinya untuk eh, satu ke maksud yang lebih luas dengan kebaikan bersama. Nah, itu semakin banyak yang berbuat seperti itu, maka rasa kebangsaan kita yaitu akan menjadi lebih kental. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa kita adalah bangsa Indonesia, ketika kita tahu adalah bahwa budaya Indonesia itu adalah budaya yang ramah, ya gitu ya, kemudian setia kawan, kemudian apa namanya beragama, kita memiliki banyak ragam agama dan itu adalah keunggulan kita di antara eh, berbagai negara yang ada di dunia ini. Nah, seperti itu. Maka apa namanya? Seharusnya ya, tapi ini kan tidak seharusnya ya. Jadi seharusnya kita tidak akan terpengaruh gitu ya. Seharusnya tidak akan terpengaruh karena kita memiliki akar kebangsaan yang sangat erat dan itu sudah diturunkan oleh para pahlawan kita dari terdahulu. Jadi beliau-beliau yang terdahulu itu sudah sangat memberikan jiwa dan raga beliau-beliau untuk kemerdekaan, kesejahteraan generasi berikutnya. Nah, demikian juga kita harus meniru itu. Jadi ketika kita meniru perjuangan beliau untuk mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki untuk peradaban berikutnya. Nah, maka kita juga begitu. Jadi ketika kita mampu memahami bahwa apa yang kita berbuat hari ini adalah demi untuk kebaikan generasi berikutnya. Nah, maka maka kita tidak akan berubah ya gitu ya. Artinya kita akan bisa tetap tetap menjadi satu negara yang mempunyai prinsip. Nah, seperti yang mempunyai prinsip. Nah, kayak seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau bagaimana kita mempengaruhi sebenarnya itu seharusnya kita tidak terpengaruh. Tapi kenapa sekarang terutama generasi muda itu lebih menyukai budaya-budaya Barat dibandingkan dengan budayanya sendiri. Nah, itu kemungkinan ya kalau dari prinsip-prinsip psikologi itu adalah kemungkinan modeling dari yang ada dalam keluarga. Nah, seperti itu ya. Jadi jika modeling di dalam keluarga, jadi orang tua dalam hal ini, jika orang tua dalam hal ini itu memberikan satu contoh pengorbanan ya kalau orang tua jadi pengorbanan kepada anaknya. Jadi artinya begini, jadi ketika orang tua itu mau mengorbankan sebagian besar karena mereka sudah komitmen kan untuk berkeluarga. Nah, seperti itu berarti waktu sebagian besarnya itu adalah untuk keluarga, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, jadi artinya ketika komitmen itu mereka berikan, maka secapek apapun orang tua itu bekerja, maka dia akan tetap memiliki waktu untuk anak-anaknya dan untuk orang-orang di rumah. Nah, seperti itu ya. Jadi jika itu diberikan, jika itu dicontohkan oleh setiap keluarga yang ada di
Indonesia ini, ya maka anak-anak itu akan mencontoh. Nah, seperti itu. Anak-anak itu akan juga mempunyai pemahaman bahwa iya ayah ibuku tuh tidak egois ya, tidak hanya menyenangkan dirinya sendiri, tapi juga memberikan waktu, ya, memberikan waktu kepada keluarganya untuk bisa saling berbagi cerita sehingga bisa untuk berkembang bersama. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke sana ininya ya. Jadi kebangsaan Indonesianya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan setiap individu untuk berkontribusi memperkuat. Ya, jadi mulailah dari diri kita sendiri. Jadi pengorbanan itu mulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi kita tidak jika kita tidak egois ya, maka ya kita akan lebih memperhatikan orang lain seperti tadi konsep dalam psikologi sosial empati ya. Jadi ketika kita mampu memberikan pemahaman kita, pengertian kita kepada hal-hal yang lebih luas, maka kita tidak akan egois. Misalnya ketika habis makan gitu ya, tahu di sekitar kita tidak ada tempat sampah gitu, ya nggak usah dong kita buang ya. Jadi sakuin dulu tuh sampah yang kita pakai gitu ya, nanti kita akan buang di tempat ketika kita ketemu tempat sampah. Nah, itu namanya kita tidak egois, itu namanya kita memperhatikan. Nah, mulai dari sekecil itu. Nah, itu jadi secara individu kontribusi kita itu gitu. Jadi nggak perlu besar-besar ya, kerjakan saja apa yang menjadi tugas kita. Misalnya kalau kita adalah saya adalah ibu dan istri, maka jika saya mengerjakan tugas saya sebagai seorang ibu dan seorang istri, maka itu akan sangat memperkuat wawasan kebangsaan dari anak saya. Jadi karena dia tahu bahwa ibunya itu berkorban untuk dia, nah seperti itu ya. Jadi mengembangkan dirinya, mau mendampingi dia belajar, nah misalnya seperti itu, maka dia pun akan melakukan hal itu di kemudian hari. Nah, jika semuanya melakukan hal itu pada putra-putrinya, nah maka putra-putri kita itu akan tumbuh dan besar menjadi orang-orang yang sangat empati pada lingkungan di sekitarnya. Nah, jika itu dilakukan oleh semua orang, maka negara kita ini akan menjadi negara yang saling bisa memahami. Nah, seperti itu. Dan Luar kita biasa Bu Novi ya, luar biasa sekali. lebih cepat. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali penjelasan dari Bu Novi. Mungkin bisa sedikit saya tambahkan Bu Novi ya, mohon izin. Jadi seperti apa yang disampaikan Bu Novi itu kita bisa melihat dari Kitab Suci Atharwa Weda Mandala 12 Sutta 1 Sloka 45 yang berbunyi Jenanam Bibarati Bahuda Wiwacasam Nadarmanam Pertiwi Yatai Kasam Sahasram Dara Drawi Nasa Miduham Drawewa Denurana Pasu Paranti, yang mungkin artinya seperti ini. Berikanlah penghargaan kepada bangsamu yang menggunakan berbagai bahasa daerah, yang menganut berbagai kepercayaan atau agama yang berbeda. Hargailah mereka yang tinggal bersama di ibu pertiwi ini. Seperti bumi yang memberikan keseimbangan, bagaikan sapi yang memberikan susunya kepada umat manusia, demikian ibu pertiwi memberikan kebahagiaannya yang melimpah kepada umatnya. Jadi sama hampir mirip dengan apa yang Bu Novi sampaikan bahwa bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anak-anaknya. Kira-kira begitu. Mungkin Mas Alfi sudah jelas. Mungkin dari penanya yang lain kami persilahkan bisa live dengan angkat tangan atau melalui chat jika kurang berkenan untuk menyampaikan secara langsung. Kami persilakan. Sambil kita menunggu pertanyaan ya Bu Novi ya. Iya. Sangat menarik sekali terkait dengan nilai kebangsaan dari sisi psikologis terkait dengan pengorbanan, kesederajatan, dan juga kekeluargaan. Saya melihat bahwa jika kita cari benang merah dengan apa yang Ibu sampaikan, bahwa pengorbanan itu bisa diwujudkan dalam
agama Hindu berupa tatuamasi. Mm-mm. Kenapa pengorbanan itu diwujudkan dalam tatuamasi? Kita selalu berkorban untuk orang lain di sana. Karena kita tahu bahwa pengorbanan kita itu akan juga bisa menjadi pengorbanan juga oleh mereka sehingga terjadinya tenggang rasa. Kira-kira Ya, begitu. betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Kita lanjut lagi Bu Novia terkait dengan Iya. kesederajatan. Nah, saya melihat ada benang merah kesederajatan ini dengan Trihita Karana. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa di dalam Trihita Karana, selain kita hubungan yang harmonis ke atas dan ke bawah, yang terpenting saat ini adalah ke samping. Bagaimana kita menganggap bahwa manusia-manusia yang ada di dunia ini adalah kita sederajat. Terkait dengan apa jabatan kita, terlepas dari apa jabatan kita, terlepas dari kita lahir dari anak siapa, anak orang kaya, anak orang miskin, petani, presiden, semua sederajat. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian terkait dengan kekeluargaan. Nah, di dalam kekeluargaan ini saya melihat ada benang merah dengan catur purusa arta. Yang mana di dalam catur purusa arta itu terdapat bagaimana sebuah keluarga menciptakan daya juangnya dalam berkehidupan. Di situ ada unsur-unsur kekeluargaan yang mana ada arta, ada kama, bagaimana kita mencapai semua itu sampai dengan kita mencapai moksa. Kira-kira begitu ya Bu Novia. Iya, Baik betul Bapak sekali. Ibu hadirin pada malam hari ini, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Novi untuk memberikan kesimpulan terkait apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Silakan Bu Novi. Izin Iya, Pak baik. Wayan, Oh, Tian, ada boleh pertanyaan? boleh Iya. memberikan sedikit Oh masuk ya, tanggapan. silakan Pak Gede. Barangkali Pak Gede berkenan memberikan sedikit masukan atau tambahan terkait dengan jagongan online kita pada malam hari ini. Silakan Pak Gede. Terima kasih semua Pak Wayan. Om Swastiastu, selamat Om malam. Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, IMP. Lama juga saya tidak muncul. Baru kali ini tadi dikabarin oleh Pak Dewo untuk hadir ya. Oke, Pak Dewo suksemo. Oke, menarik tema yang disampaikan dibahas pada malam hari ini, apa yang dipaparkan oleh Bu. Benar deh kamera biar kelihatan wajahnya. Kameranya di samping soal. Nanya lagi. Oke, coba ke depan. Itu loh. Ada dua Kan HP gantengnya soal. kelihatan, Oke, Bang. demikian. Teman-teman biar tahu wajahnya Pak Putu ini. Ini ya kan Pak Putu. Lanjut. Iya, lama nggak muncul Pak Gede nih. Ya, sepura Mbak nih, Ulan, Mbak catat Mbak Ulan. Ini siapa? paling mokong Mbak nih, Mbak Ulan. Ulan. Kemarin waktu ngaben kemarin sebenarnya mau tak samperin, aku mau mampir. Aku liatin Mbak Ulan sama Gus Nisam hadir itu kan di WA grup di share. Aku mau Ya. merapat ke sana sungkan ya. Nah, kok gitu? Kan saya Mau juga saya coret ini pengen Mbak Ulan. ketemu Pak Gede. Mau saya Aku coret suwe. ini Mbak Ulan. Sajane yuk kangen main ke pondok ya, lama juga nggak ke pondok. Nanti abis ini Pak, acara Maulid Oh saya gitu ya. undang Oh ya, nanti. ya, Siap, ya, siap. siap. Oke. Makasih ya Mbak Ulan ya masih ingat aku ya. Loh, gimana? Ya, nggak mungkin lupa. Saya coret ini maunya Mbak Ulan. Oke. Nggak pernah mau hadir ini. Sedikit bukan nggak pernah bersamaan dengan kuliah ini hari ini kan juga ada kuliah juga Pak Dewo. Staf kan sudah mulai kuliah. Jadi saya tinggal. Oke, apa yang disampaikan oleh narasumber tadi dan beberapa tokoh-tokoh kita ya kita sepakat. Satu hal yang ingin saya garis bawahi bahwa perbedaan itu sesuatu yang mutlak ya. Tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita pungkiri dan kita juga tidak lari dari perbedaan itu. Setiap detik sesungguhnya perbedaan itu terjadi. Baik di dalam lingkungan sosial, di dalam diri kita sendiri pun perbedaan itu pasti terjadi. Tadi Gus Nisa menyampaikan ketika seseorang tidak mampu memahami perbedaan, di sanalah akan terjadi konflik. Gitu. Nah, kaitannya dengan perbedaan itu, dengan moksa, moksa itu sesungguhnya bisa diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan. Tapi bukan berarti bebas bertindak,
dengan mengabaikan kebebasan orang lain, bukan. Bebas itu artinya kita telah mampu untuk memahami setiap perbedaan yang terjadi baik di dalam diri kita maupun di dalam lingkungan kita. Nah, ketika kita sudah mampu memahami perbedaan itu, maka itulah disebut dengan moksa. Tapi moksa dalam konteks jiwa mukti. Nah, jiwa mukti. Jiwa mukti adalah moksa atau kebebasan atau kebahagiaan atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan aham kara atau egonya sehingga dia senantiasa happy atau welcome dengan everything have in environment. Jadi apapun yang terjadi dalam lingkungannya dia selalu happy, selalu bahagia, selalu bersyukur. Satu hal mungkin sebagai terakhir Pak Wayan dan Bu Novi juga Mbak Wulan, seperti Gus Nisam katakan tadi, semua yang ada ini adalah keluarga. Saya katakan kalau di dalam agama Hindu, saya mengutip sebuah sloka di dalam Bhagavad Gita, ada ayat 10 sloka 8 itu mengatakan, Aham sarwasyo prabhawo mata sarwam prawartate, iti matam bajante mam bodha bhawa samanpita. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, materi maupun non-materi, yang berwujud maupun tidak berwujud adalah berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Ketika seseorang memahami hal itu, ia akan senantiasa memuja Tuhan, baik dalam wujudnya sebagai Yang Maha Esa, maupun dalam wujudnya sebagai individu-individu yang kita lihat, yang berdampingan dengan diri kita sendiri. Sehingga konsep Trihita Karana yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, sangat sekali lagi, sangat memberikan peran bagaimana Indonesia yang penuh dengan keberagaman akan tetap terjaga ketika ajaran Trihita Karana atau konsep itu, parahyangan, pawongan, dan pelamahan kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. Ini terkait juga dengan pertanyaan Bu Alfi, bagaimana kemudian secara individu kita bisa memahami sebuah globalisasi, ya kita mulai dari mempertahankan budaya, budaya kita tadi juga dibahas oleh narasumber, bagaimana budaya-budaya kita itu, ayo kita pertahankan, ayo kita laksanakan, ayo kita jangan gengsi dengan budaya diri kita sendiri. Satu hal lagi Pak Wayan Ampuro, kehancuran sebuah negara, kehancuran sebuah keluarga ketika tradisi dan budaya tidak dijalankan. Dalam Bhagavad Gita ada 1 sloka 40 mengatakan, Kula kesaya pranasyati kula dharma sanatana, dharma nasti kulam sedam adharma ababawiyuta. Ketika kula kesaya itu, keluarga itu akan hancur ketika tradisi dan budaya tidak dijalankan. Oke, demikian mari kita pertahankan tradisi dan budaya yang ada di negara kita. Salam saudara, merdeka. Terima kasih. Om Merdeka. Santi. Terima kasih Pak Gede, tambahan ini sangat luar biasa sekali. Bisa-bisa ini sebuah kesimpulan ini Bu Novi. Iya betul. Ini kesimpulan nih. Jadi Pak Gede Luar biasa membuat sekali. kesimpulannya. Tapi gitu. Sebagai penutup, kami persilakan Bu Novi untuk bisa memberikan kesimpulan terkait dengan tema dan juga hasil tanggapan apa yang sudah kita sampaikan pada jagongan online pada malam hari ini. Kami silakan Bu Novi. Ya, jadi ya saya sebagai pemula di sini ya, jadi ketika saya memahamkan apa yang sudah terjadi di sini, ya, ternyata banyak hal ya. Jadi dalam artian banyak hal yang bisa saya pelajari di sini. Jadi artinya saya juga membuka pandangan saya terhadap hal yang baru ya, hal yang baru meskipun artinya dalam kehidupan sehari-hari kita kan memang berdampingan ya dengan teman-teman kita yang lain. Namun ketika kita berdiskusi saat ini sekarang ini, nah itu juga membuat insight yang baru bagi saya. Jadi artinya ini adalah contoh kecil dari hidup kita berkebangsaan begitu ya. Jadi jika kita sering-sering ya, jadi seperti tadi mengutip apa yang Pak Gede sampaikan tadi. Jadi ketika kita bisa mempertahankan kebudayaan kita dan kita bisa sering-sering ya ngobrol dengan teman-teman kita yang berbagai latar belakang, maka budaya itu
apa namanya kebangsaan itu, ya kebangsaan Indonesia itu akan tumbuh dalam diri kita. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada dalam bahasa asingnya, ya kita bisa think globally, tapi act locally. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak menampik globalisasi, tetapi kita bisa memahami globalisasi itu dengan budaya kita sendiri. Jadi tidak perlu kita meminjam budaya orang lain dengan budaya kita sendiri. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak Bu Novi dengan pemaparannya yang luar biasa dan dengan kesimpulannya yang juga luar biasa. Jadi Mbak Ulan, demikian jagongan kita pada malam hari ini. Jadi sangat luar biasa dengan narasumber yang luar biasa, dengan kesimpulan yang luar biasa, dan juga penanggap-penanggap yang luar biasa juga. Dan tentunya hadirin yang juga luar biasa. Karena sampai jam segini masih betah ya dengerin kita jagongan, dengerin kita ngobrol, itu luar biasa. Sebab kadang-kadang kita nggak ada yang dengerin Mbak Ulan, tetapi rupanya menarik sekali ini materi yang dibawakan pada malam hari ini, sehingga teman-teman dan juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini benar-benar betah mengikuti jagongan ini sampai selesai. Mbak Ulan, demikian saya bisa menyampaikan acara pada malam hari ini. Barangkali ada kurang lebihnya saya dalam membawakan acara, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Ulan. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, wutek tuntien. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Wayan Sumandita yang sudah sangat-sangat luar biasa membawakan acara ini dan memandu jalannya diskusi kita dari jam 19.17 tadi atau 19.30 lah sampai sekarang. Ini sebenarnya masih seru kita diskusnya ya, cuman karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, jadi harus kita akhiri. Mohon maaf sekali. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber kita dengan Ibu Dr. Novi atas waktunya yang sudah menyempatkan demi bergabung bersama kita di sini, memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan juga saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga juga kepada seluruh tokoh rohaniawan yang telah memberikan tanggapannya dan juga kepada seluruh peserta yang dengan setia bergabung selalu bersama kita di sini, berjagoan bersama, kita belajar bersama ya. Kita menyadari betapa pentingnya psikoedukasi dalam wawasan kebangsaan Indonesia ini ya, demi menuju generasi bangsa lebih baik. Karena kita ini adalah seperti yang disampaikan tadi, keluarga dan juga kita semua saudara. Dengan saudara kita tidak akan saling membenci, tapi kita saling menghormati dan kita saling mengasihi. Kasih yang tak pilih kasih. Indonesia jayalah, Indonesia rayalah, merdeka. Salam semua saudara. Sampai jumpa Senin depan. Wassalamualaikum. Salam semua saudara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih. saudara. Terima Makasih Mbak kasih Ulan. Pak Dirjen. Terima Novi. kasih. Sampai Makasih. jumpa. Terima kasih Pak Wayan, Pak Dewo. Sampai jumpa Gede, kembali. siap. Sampai Ya. jumpa Silakan Pak. Udah gede. Pak Gede, Semua Pak minggu Gede. depan ikut Siap, lagi. Jangan cuma hari ini. Nggih. Pak. Iya. Sama Gede Pak saya WA Ardiana loh, juga. Mbak Ulan. Iya. Makasih, Iya. makasih. Pak Gede tak